Mas Surga ambilin minum. Enggak usah. Masih. Surga, Ya, Ma. ada hal yang mau Mama sampaikan sama kamu. Ada apa, Ma? Mama minta maaf karena harus jujur sama kamu. Ma, Mama nggak perlu minta maaf. Mama tuh nggak ada salah sama Surga. Nak, Ya, Ma. sebenarnya kamu bukanlah anak kandung Mama dan Papa. Kamu kami ambil dan kami rawat. Karena memang kami menginginkan anak, Nak. Kamu bagaikan malaikat kecil bagi Mama dan Papa, Nak. Kamu sudah dewasa, Nak. Biarlah ini menjadi rahasia buat kita berdua. Dan kamu tidak berubah pada adik-adikmu. Maafkan Mama ya, Nak. Surga yang minta maaf, Ma. Kamu gak perlu minta. Mas, ayo cepetan selat telat. Sabar ya, Dek. Mas panasin dulu motornya. Bentar aja ya. Fir, ayo berangkat bareng. Gak usah. Aku pergi sendiri aja. Mukanya Mas Firdaus kok kayak gitu? Nggak tahu. Lagi patah hati dia kayaknya. Yuk. Aduh. Toh, udah tahu nggak seneng pedas. Kamu kok yang ngambil sambelnya banyak, Aneh-aneh kamu tuh. Cuma nyoba, Mas. Mbak Muni. Ada apa, Dek? Tolong ambilin minum dong, pedes nih. Ya, tunggu sebentar. Jana, kok kamu nggak ngambil minumnya sendiri toh, Dek? Jangan kebiasaan. Kamu tuh dikit-dikit minta tolong sama Mbak Murni. Mas, kan Mbak Muni di sini buat bantu-bantu kita. Ya emang, Mbak Murni itu bantu-bantu keluarga kita. Bahkan udah dari sebelum kamu lahir. Tapi kan ya tugasnya Mbak Murni banyak. Minum dulu. Makan sambal, Mbak ya. Aneh-aneh tuh, Mbak. Mbak Muni nggak repot kan ambilin Janah minum? Enggak apa-apa. Tuh kan, orang Mbak Muni aja nggak apa-apa. Mbak ke dapur dulu ya. Nggak gitu konsepnya.
adikku sayang. Jana, Dik, dengerin Mas. Kamu tuh udah gede. Biasain, kerjain apa-apa tuh sendiri. Jangan gampang minta tolong sama orang lain. Kamu nggak mau toh, besok kalau kamu udah gede, kamu tuh dicap sama orang, kamu nggak bisa apa-apa. Nggak mau toh? Gini wes, 3 hari lagi kan ulang tahunnya Mama. Mas mau minta tolong ke kamu, biar kamu bantu-bantu Mbak Murni. Tapi usahain, ngerjainnya itu semuanya sendiri. Mas kasih hadiah wes. Iya deh, nanti Jana bantuin Mbak Muni. Nanti Jana yang nganterin minumnya ke tamu-tamu ya. Tapi jangan lupa hadiahnya. Giliran gitu aja cepet. Kamu tuh datang, bukannya salam, malah langsung ngambil makan loh. Di telepon kamu juga nggak diangkat, di chat nggak dibales. Mama tuh nyariin kamu seharian. Kamu tuh siapa sih, Mas? Kecampur urusan keluargaku. Maksudmu apa? Udahlah. Aku udah denger kok omongan kamu sama Mama tadi malam. Jadi mulai sekarang, Mas, kamu rukun kakakku lagi. Jadi stop ngurusin kehidupan aku. Hidup Jana, hidup Mama, dan semua yang ada di rumah ini. Sebenarnya, Mas, kamu tuh bahkan gak punya hak buat tinggal di rumah ini. Nih, Mas. Mas Firdaus kenapa? Bentar ya, Dek. Mas? Sana, hati-hati ya. Iya, Mbak. Jana, apa kabar? Kak Saskia, Bude Pakde mana? Ada itu di luar. Mamamu sakit ya? Iya, lagi nggak enak badan. Di kamar terus, nggak mau keluar. Kakak-kakakmu mana? Kak Firdaus lagi mandi. Kak Surga? Aku mau ke dapur dulu ya, Kak. Mau ambil kerupuk. Udah, Mbak. Oh iya. Kak Surga mana, Mbak? Kok nggak kelihatan toh? Maaf, saya enggak tahu, Mbak. Sudah 3 hari ini Mas Surga enggak pulang. Bentar ya, Mbak. Surga tuh orang lain, Kak. Udahlah, gak usah dipikirin. Dia tuh orang yang gak tahu rasa terima kasih. Pergi dari rumah, gak ada pamit. Sekarang mamaku ulang tahun, dia ini malah ngilang. Lihat tuh akibatnya. Mama jadi kepikiran, Kak. Gak mau keluar kamar, gak mau makan. Mama jadi sakit gara-gara Surga. Kenapa toh, Fir? Fir! Mbak. Ya, ya. Anu apa tuh, Mbak? Mbak Murni minta kopi. Oh, yes. Sebentar ya, Mbak ya. Set, Saskia. Udah gede aja sekarang. Mas Sahid. Sama siapa, Mas? Itu loh sama mbakmu di depan. Lagi ngobrol sama bapakmu. Don, salam dulu sama tantemu. Doni, kelas berapa sekarang? Kelas 1. Kelas 1. Oh ya, Sas. Ngomong-ngomong boleh kemana ya? Dari tadi nyariin gak ada. Sekalian mau kasih kado ini. Di kamar, Mas. Lagi sakit. Gak enak badan katanya. Sakit.
Sakit apa? Kayaknya pikiran deh, Mas. Soalnya tadi kata Mbak Murni, Mas Surga udah nggak pulang ke rumah 3 hari. Emang masalahnya apa? Masalahnya, ternyata aku itu anak angkat, Din. Mama kemarin cerita ke aku, kalau aku tuh ditemuin di teras kos-kosan, yang bahkan orang tua aku sendiri nggak tahu itu kos-kosan siapa. Aku kebayang gak diinginkan. Apa jadinya kalau ternyata aku itu anak hasil dari hubungan gelap? Apa sih, Kak? Keluargamu iku lho sayang ambek kon. Betul itu. Kon iku lho di sekolah no, dibesarno ambek keluargamu. Keluargamu iku lho sayang, Kak. Betul. Oke, Mama sayang sama aku. Mama tulus sama aku. Tapi dampak dari kejujuran Mama itu loh, Den, Zam. Berdampak buat adik-adikku. Terutama Firdaus. Si Firdaus itu tahu rupanya. Ya gimana Firdaus nggak tahu, Zam. Dia nggak sengaja lewat depan kamar. Dia tuh ngerasa aku tuh nggak pantas di keluarganya. Ya udah. Emang kau itu orang lain dalam keluarga itu. Tapi yang perlu kau ingat itu itikat baik kau. Nah, saranku ya, Kak. Mending kau balik aja sama keluargamu itu. Kasian. Daripada kau lari dari kenyataan gini, mending kau tunjukkan itikat baik kau. Ya, Ozan. Tapi surga bakal berpakuan gak enak dari Firdaus. Itu cuma sementara. Nah, itu juga balik si Firdaus itu. Tenang aja kau. Ya udah. Itu kan masa lalu. Sekarang yang kau pikirkan itu masa depan kau. Sama si pacarmu itu, si Rima. Itu dia masalahnya, Zam. Apa jadinya kalau Rima tahu ternyata aku itu anak pungut? Pacarmu itu orang cerdas dia, pintar dia itu. Pikirannya itu pasti terbuka. Gak mungkin dia mikirin asal usul kau tuh dari mana pun gak mikirin dia itu. Nah, bagi pacarmu itu yang paling penting itu menata masa depan bersama pacarnya, surga. Benar kan? Mending kau gantiin dia main. Gak bisa main orang ini. Main. Daripada aku sedih-sedih aja terus. Main. Mas, aku tuh bisa nerima kamu apa adanya. Tapi ibuku gimana? Mas kan tahu, ibuku itu orang yang sangat saklek dengan prinsip. Yang apa-apa harus jelas segala sesuatunya. Ibu juga orang Jawa yang masih baca primbon, tanggal lahir, ngitungin angka-angka yang aku sendiri aja tuh nggak tahu, Mas. Aku nggak yakin ibu bisa nerima kenyataan ini. Mas, kita harus bicara sama ibu. Oke, kita bicara sama ibumu. Tapi kita juga perlu nyari ibu kantung kurim. Sabar ya, Mas. Minum dulu yuk. Terus makan ini, Mama. Ya, memang seharusnya begitu, Nak Surga. Ibu kan juga butuh kepastian tentang bobot, bibit, bebet Nak Surga. Kalau Jeng Sukma dan almarhum Mas Samudra, Ibu sudah tahu. Mereka teman lama Ibu. Bahkan beliau berdua orang yang sangat baik. Tapi
itu kan bukan orang tua kandung nak surga. Darah yang mengalir di tubuh nak surga bukan darah mereka kan? Mumpung waktu rencana pernikahan masih panjang dan persiapan juga belum dimulai kan? Kalau memang belum ada kejelasan tentang jati diri nak surga, ya Rima kan masih ada waktu cari calon suami yang lain. Ibu, Em. Oke, Bu. Kulo ngertos. Makan dulu, Fir. Kamu masih kepikiran? Mengungkap rahasia puluhan tahun. Ini pasti hal yang berat buat mamamu, Fir. Tapi ini juga pasti bukan hal yang mudah untuk Kak Surga. Kamu kenapa jadi belain manusia itu sini? Kak Surga, Fir. Namanya tetap Kak Surga. Ya udah terserah nih. Aku tuh cuman nggak mau dia jadi penggantinya papa nih. Kamu sendiri tahu kan? Dia itu orang lain di keluargaku. Dan sampai kapanpun ya, dia tuh gak akan bisa ngubah kenyataan kalau dia cuma anak pungut nih. Fir. Yang aku lihat, semenjak papamu meninggal, Kak Surga luar biasa loh, Fir. Mengambil tanggung jawab untuk ngurusin keluargamu. Kamu tahu kan, Fir? Kak Surga yang menyelesaikan semua permasalahan keluargamu. Dan aku yakin, Kak Surga pasti tulus ngelakuin itu. Serah nih, aku nggak Maaf, tadi aku nggak sengaja dengar pembicaraan kalian. Terus, yang kamu takutin sekarang itu apa, Fir? Kamu takut kalau Kak Surga itu mendapatkan hak keluarga yang lebih yang seharusnya kamu miliki. Dan sebenarnya kamu pengen kan kalau Kak Surga itu pergi meninggalkan keluarga kalian. Ya walaupun kamu takut kalau Kak Surga pergi meninggalkan keluarga kalian, yang menjadi tulang punggung keluarga itu kamu. Sementara kamu belum siap kan akan hal itu, Fir? Enggak kok, Kak. Aku nggak takut. Seandainya surga pergi, aku siap kok jadi tulang punggung keluargaku. Fir. Jadi gini, Fir. Kamu itu jangan malu untuk mengakuinya. Oke? Sebenarnya yang aku lihat di balik kekecewaanmu itu, kamu itu sayang banget sama Kak Surga. Tapi ya itu, egomu sendiri yang membuat keadaan seperti ini. Bukan gitu solusinya, Fir. Oke? Saran aku, coba mulai dari sekarang kamu itu berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan segala keadaan. Aku yakin kok, kalau kamu udah berdamai dengan segala keadaan dan dirimu sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Oke, Fir? Oke? Oke, Pak. Kamu udah makan belum? Belum. Nah, ini udah makan. Is. Curang kau.
Siapa itu? Mama. Kok kau tolak? Aleh, palingan mama ya minta aku pulang. Pulang lah, Gak. Kasihan mama kau tuh. Nyariin kau ke sana sini. Khawatir dia. Lagi pula, mau sampai kapan kau di kos Nurdin? Nah, terus siapa yang bakalan cari orang tuaku? Orang tua kandungku. Ya tak cari aja sekarang, Gak. Den, cari di mana? Nang Google ta. Raimu wae ra ono lho nang Google. Ya cobaan tak urutno. Supaya sing ngero masa kecilmu. Lah sopo? Keluargaku. Gak mungkin mereka bakalan ngomong nang aku. Udah 25 tahun mereka nutupin ini dari aku. Gak. Mungkin cobaan lewat Pak RT. Apa tetanggamu? Apa anak kos yang nama anak kau pas bayi? Betul itu. Oh, Gak. Ayo. Halo, Mbak Murni. Iki tau, Mai. Nek cari nih Mbak Murni, Mama sama Papa dulu sering kesini pas aku masih kecil. Dong. Isi, Mas. Coba. Isi. Iya. Cari siapa ya, Mas? Masuk dulu aja yuk. Rudi mangan es Indomaret. Tapi dia gak ero kalau surga pernah dititipin di rumah situ. Dia udah bahkan belum lahir waktu kejadian. Orang tuanya? Udah meninggal. Coba Mas lihat. Ini caranya gimana? Halo? Mama bilang, Mama nyesel, Mas. Terus nyeritain tentang siapa Mas Surga sebenarnya. Mama jadi kepikiran waktu Mas pergi ninggalin rumah. Mama tuh ngerti, Mas. Mas Surga mesti kecewa banget sama Mama. Tapi Mama tuh cuma takut, Mas. Terus misalnya Mama udah meninggal, Mama belum sempat jujur sama Mas Surga. Mama harap Mas Surga mau maafin Mama ya, Mas.
Aku juga minta maaf, Mas. Kita semua sayang sama Mas Surga. Apalagi Mama. Mama tuh pesan sama aku, Mas. Mau bagaimanapun, Surga itu adalah putranya Mama sama Papa, Mas. Waktu itu Mas Surga diadopsi di hari jadi pernikahan Mama yang kedua, Mas. Mama ngomong sama aku, Mas. Surga itu adalah kado terindah bagi hari jadi pernikahan mereka, Mas. Permisi, Mas. Iya, Bu. Maaf, apakah saya bisa bertemu dengan Bapak pemilik rumah ini? Kebetulan pemilik rumah ini orang tua saya, Bu. Tapi mereka sudah lama meninggal. Ada perlu apa ya, Bu? Jadi dulu saya pernah menitipkan bayi di teras rumah ini.